membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya kembali lagi bersama saya Raudlo Rida dalam Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Dan tentunya di pagi hari ini apa kabarnya nih pemirsa? Semoga pemirsa selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Di tengah-tengah hiruk pikuk ya, dinamika politik yang sedang mewarnai gitu kan ya, pemberitaan kita hari ini tentunya kita berharap bahwa kita selalu diberikan kesehatan dan dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Nah pemirsa, tentunya di Pagi Seru kita turut menemani nih ya pagi hari pemirsa. Jangan lupa untuk terus saksikan program Pagi Seru dari hari Senin sampai hari Kamis pukul 10.00 seperti itu. Nah pemirsa, tentunya juga kami sudah menyiapkan berita-berita yang akan kita ulas pada pagi hari ini. Salah satunya ini berita tentunya dari Indonesia dan berkaitan dengan dunia politik dan hukum yang ada di negeri ini. Betul sekali, kemarin kita digegerkan dengan salah satu putusan MK mengenai Undang-Undang Pilkada. Dan tentunya ini sontak membuat kaget beberapa pihak terkait putusan tersebut. Karena disinyalir ini salah satunya dapat menggagalkan aksi borong partai dan juga bisa memulai kembali demokrasi Indonesia yang sesungguhnya. Namun ya, tidak berhenti sampai situ nih pemirsa. Akhirnya kemarin pada hari Rabu 21 Agustus 2024, Badan Legislatif atau Balik DPR Republik Indonesia secara cepat menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada. Salah satunya ini soal batas usia maju pilkada. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam salah satu putusan MK yang sebelumnya telah disepakati, ini ada mengatur terkait dengan ambang batas usia pemimpin daerah atau kepala daerah. Salah satunya adalah kalau untuk MK sendiri ini memutuskan usia calon kepala daerah ini harus memasuki 30 tahun saat pendaftaran. Belum lagi ada lagi nih putusan dari MK yang salah satunya terkait dengan partai politik ya. Ini ada beberapa parpol yang memang kalau semisal tidak mempunyai kursi di DPRD ini tetap bisa mencalonkan kepala daerah. Nah, atas dua putusan ini sebenarnya ini juga menuai polemik ya. Salah satunya kemarin langsung dibahas nih ya oleh DPR gitu kan. Ada revisi secara cepat seperti itu. Dan akhirnya ini ada salah satu putusan juga berbeda dengan MK nih pemirsa. Untuk batas usia calon kepala daerah, MA sendiri atau Mahkamah Agung sendiri ini mengatur bahwa usia 30 tahun ini dapat ditetapkan ketika calon kepala daerah itu telah melaksanakan pelantikan. Jadi berbeda ya, kalau untuk MA ini menyetujui, berarti tidak apa-apa kalau semisal ketika pendaftaran itu belum 30. Yang penting ketika nanti pelantikan itu usia sudah 30 tahun. Nah kalau MK sendiri itu berbeda gitu ya. Jadi untuk kepala daerah ini memang ketika mendaftarnya harus usianya sudah 30 tahun. Atas hal ini pemirsa, ini makanya kenapa DPR akhirnya merevisi, akhirnya kenapa nih kita juga sekarang ramai tagar terkait dengan kawal putusan MK, lalu ada peringatan darurat Indonesia. Ini salah satunya disinyalir bahwa jika putusan MK ini tetap dilaksanakan, ini akan menjegal ya, menjegal salah satu langkah anak presiden Kaesang untuk maju di Pilgub daerah. Nah tentunya pemirsa ini sampai saat ini juga masih terus berlangsung. Karena kalau kita melihat bahwasannya untuk putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan yang tetap
Seperti itu, tidak bisa diganggu-gugat. Nah loh, tapi ini kok bisa digoyang-goyang nih ya? Ini kan menjadi satu pertanyaan. Apakah demokrasi di negara kita ini tidak dapat terjadi, tidak dapat terrealisasi dengan sebagaimana mestinya? Ini juga akhirnya menuai polemik seperti itu. Nah, kemudian kalau semisal kita melihat juga nih pemirsa, selain batas umur tadi adalah salah satu parpol. Kalau semisal nanti di revisi UU DPR ini akhirnya disahkan dan mengikuti MA gitu ya, seperti itu, akhirnya ini ada satu kesimpulan bahwa PDIP tidak bisa mengusungkan calonnya seperti itu. Belum lagi nih pemirsa, sebenarnya menjadi polemiknya adalah kemarin kan di Pilkada Jakarta ya. Ini kan panas-panasnya. Akhirnya Ridwan Kamil dan Suswono ini mendapat mengantongi 12 kantong partai yang mengusungnya. Ini membuktikan bahwa hanya PDIP dan salah satunya Partai Buruh yang tidak mendukung Ridwan Kamil. Nah, aksi borong partai inilah yang akhirnya juga membuat geram para masyarakat terkait dengan dinamika politik. Ada salah satu statement yang menyatakan bahwa ini hanya pemimpin di daerah-daerah di Indonesia ini bukan berdasarkan rakyat, tapi berdasarkan keputusan kekuasaan atau penguasa yang ada. Nah, saat ini juga akan ada demonstrasi yang akan dilakukan oleh salah satunya BEM seluruh kampus di Indonesia dan juga masyarakat-masyarakat lain yang akan turun ya, yang akan melangsungkan demonstrasinya di gedung DPR karena ini untuk mengusut dan juga akan mengusut tuntas nih terkait dengan polemik undang-undang pilkada. Terlepas dari itu pemirsa, ini juga ada salah satu beritanya nih ya, karena PDIP digadang-gadang akan mengusung Anies Baswedan. Wah, sebenarnya makin panas sekali ini ya. Ini berangkat dari satu Pilkada Jakarta ini sudah membuat huru-hara yang cukup wow ya itu di Indonesia. Dan sebenarnya ini juga terjadi di pilkada di daerah-daerah lain, karena ini khawatir sekali ya. Kemarin juga sudah berbincang-bincang bahwa kalau semisal gitu ya, satu pasangan ini hanya melawan kota kosong untuk apa seperti itu ya. Ini kan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat untuk melaksanakan pilkada. Dan tentunya kita berharap bahwa pilkada di Indonesia dan pemilihan-pemilihan yang lain ini dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mengikuti aturan yang ada. Nah, baik pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai huru-hara nih ya, polemik dari undang-undang pilkada. Selanjutnya kita akan bergeser, ini masih tentang politik dan tentunya ini berangkat dari partai politik. Akhirnya pemirsa, seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya salah satu ketum Golkar Erlangga ini kan mengundurkan diri dan kemarin juga sudah ada PLT-nya. Nah, kemarin sudah sah nih ya. Ternyata Bahlil Lahadalia menjadi ketua umum Partai Golkar. Nah, ini karena kemarin Rabu 21 Agustus 2024 Golkar ini melangsungkan musyawarah nasionalnya dan akhirnya karena Bahlil ini merupakan salah satu kandidat hanya satu kandidat saja, akhirnya ini diusung menjadi ketua umum Partai Golkar dan ini disetujui oleh para anggotanya. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi ini mengutip dari detik.com nih ya, para kader tersebut juga menyetujui akan penobatan Bahlil sebagai ketua umum Partai Golkar karena sebelumnya juga Bahlil setelah lolos terverifikasi dan disahkan menjadi ketua umum. Nah, adapun pengesahan ini tertulis dalam keputusan Munas Golkar tahun 2024 nomor 11 Munas Golkar _2024 tentang pengesahan calon tunggal ketum DPP Golkar periode 2024 hingga 2029. Nah, ngomong-ngomong tentang Pak Bahlil nih pemirsa, ini juga ada yang menarik. Seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya nih, setelah kemarin kita melaksanakan 17 Agustus, Presiden kita Pak Jokowi ini dalam 2 bulan kepemimpinannya ini mereshuffle kabinet menterinya. Waduh, gitu ya kan, kayak pertanyaan juga nih bagi kita masyarakat, ini Pak Jokowi ini ada apa? Kok di akhir-akhir kepemimpinannya itu terkesan gerasak-gerusu, gonta-ganti? Apakah untuk mengamankan posisinya dan juga posisi keluarganya? Nah, kita nggak pernah tahu akan seperti apa. Dan salah satunya ini yang mendapat reshuffle ya adalah Bahlil sendiri. Karena ini Bahlil akhirnya diangkat menjadi Menteri ESDM. Nah, ini sebelumnya ini juga banyak sekali menteri-menteri yang diganti oleh Pak Jokowi dalam 2 bulan kepemimpinannya ini.
Untuk Pak Bahlil sendiri, pemirsa, ini juga akhirnya menuai polemik. Apakah pergantiannya ini dilakukan untuk menguntungkan ormas-ormas yang nanti akan mengelola tambang-tambang? Nah, kita nggak akan pernah tahu nih pemirsa. Karena banyak banget nih ya isu-isu politik yang sebenarnya banyak bisa kita ulik dan tentunya ditutup-tutupi oleh elit-elit politik. Nah, belum lagi nih pemirsa, kemarin ketika pas Munas ini Pak Bahlil juga dalam pidatonya, dalam penyampaian visi misinya sempat menyinggung Raja Jawa. Jadi katanya, kata Pak Bahlil nih pemirsa, awas kita nih jangan macem-macem sama Raja Jawa. Macem-macem ya kita akan celaka. Siapakah Raja Jawa yang dimaksud? Dan semua ketika itu para anggotanya juga yang hanya berseru saja. Apakah kemungkinan Raja Jawa ini sudah diketahui? Dan kalau kita melihat lagi saat ini juga Indonesia kan sedang gonjang-ganjing nih terkait dengan dinamika politiknya. Dan ini juga banyak sekali pihak-pihak yang berpikir bahwa ini adalah salah satunya ini kerjaan Pak Jokowi ini selaku presiden kita. Nah, ini kita nggak pernah tahu juga dan kita akan terus mengikuti ya. Kita juga akan terus mengawal terkait bagaimana nih ya pilkada salah satunya dan juga dinamika politik lainnya yang ada di Indonesia. Pemirsa, dua berita tadi itu membuka perjumpaan kita hari ini. Agak harudang-harudang nih kalau ngomong di Indonesia, apalagi masih panas ya. Dan tentunya kita masih punya berita lainnya lagi. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.